Yang pasti kita lihat kamera ke sana. Ini. Ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askara di sini dan ini karena Gunung Motovlog. Oke, hari ini saya dengan Pak Erik Krisnandi. Beliau guru SMK Bina Warga jurusan perhotelan. Dulunya sebelum mengajar beliau praktisi di dunia perhotelan di Hotel Grand Royal Panghega. Hotel Grand Panghega. Bintang berapa itu? Itu bintang 5 tuh. Sorry, saya bukan. Iya, siap. Kalau Lanjut. masalah buku saya apa? Oke. Lanjut. Ngomong-ngomong tentang surat lamaran. Ya. Kita kan akan berbicara tentang kita membranding diri supaya layak masuk ke sebuah perusahaan itu. Ya. Dan itu sama saja seperti kita ngetikin cewek. Cewek itu banyak tipenya banget kan. Betul. Ada yang suka sama yang lugu misalnya, laki-laki lugu. Ada yang suka sama fuckboy dan lain-lain. Nah, sekarang saya sangat berpendapat bahwa surat lamaran itu memiliki karakteristik yang berbeda pula. Betul. Ya, setiap perusahaan pasti kayak gitu. Dan salah satunya adalah perhotelan. Waktu itu saya pernah memberikan format surat lamaran dan ternyata ditolak kawan-kawan. Sama siapa? Padahal itu ada di buku pembelajaran. Sama siapa? Jadi saya ditolak sama bukan guru, praktisi perhotelan. Saya maksudnya. Iya. Saya mau klarifikasi. Sebenarnya surat lamaran yang cocok untuk industri perhotelan itu seperti apa? Kamu nanyanya mendadak sengaja ya? Kan ini contoh media pembelajaran. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau misalkan di dunia perhotelan pada dasarnya memang ada bagian yang administrasi untuk mengecek dari layout surat lamaran itu sendiri. Layoutnya, struktur layoutnya saja. Sebetulnya isinya mereka itu bukan ahli tata bahasa seperti Anda. Sip, gitu. oke. Tapi kenapa saya diprotes? Ya diprotes karena itu nggak cocok dengan karakteristik yang diinginkan. Sekarang karakteristik yang diinginkan oleh industri perhotelan apa? Jadi semi fuckboy, tapi formal. Ala kumaha ya. Fuckboy tapi formal kumaha. Saya mikir jangan langsung. One shoot. Oke, lanjut. Okay. Maksudnya gimana? Sebetulnya jadi gini, di hotel itu kan kebanyakan banyak departemen tuh. Ya. Nah, kemudian mereka mengirimkan karakteristik yang diinginkannya. Ya. Ya, dari mulai misalkan background pendidikan, pengalaman kerjanya. Nah, mereka tidak terlalu suka bertele-tele. Bapak lihat kan format yang saya berikan ke anak-anak kayak gimana? Sebetulnya saya satu nggak lihat halaman full, betul, satu halaman full, fotonya, ya. Kemudian kita nggak polos, tapi ada gambar-gambar dan lain-lain. Bagi saya itu sudah cukup menarik, tapi bagi orang ini kacau. Sebetulnya bukan masalah tidak menarik. Kalau dalam application letternya itu nggak perlu bermacam-macam dibuat sebuah gambar. Siap. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan dibuatkan CV, kayaknya itu bagus. CV bagus. Ya. Tapi untuk surat lamaran? Kayaknya untuk layout surat lamaran itu kurang pas. Oke, sip. Jadi nanti kalau misalkan kita bertemu di perhotelan, tolong dibantu pada satu buatan CV-nya itu seperti yang format yang saya bikin. Ya. Nanti ada gambarnya. Mana? Nanti ada gambarnya. Saya nanti akan edit. Sip. Udah bisa edit saya mah. Oke, lanjut. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu semester depan. Jangan sekarang lanjut. Ini kan media pembelajaran. Nah, tadi belum dijawab. Semi formal. Ya. Semi formal. Ya. Oke, tapi formal. Fuckboy tapi formal. Maksud fuckboy di sini bukan berarti Iya. Artinya gini. Itu kiasan. Kiasan benar. Nah, artinya gini. To the point saja. Yang penting begini, dapat informasinya dari siapa. Kemudian dia langsung memposisikan dirinya sendiri. Oke, sip. Sesuai dengan yang dia inginkan atau yang sorry. Kayaknya nggak dibaca itu surat lamaran format yang saya berikan. Padahal ayah. Lanjut. Kamu tahu aja. Lanjut. Jadi gini, misalkan sekarang gini, dipublikasikan dia hotel itu membutuhkan misalkan staf restoran. Jadi si pelamarnya langsung aja ke staf restoran. Oke. Tetapi harus ada kata-kata alternatif. Semacam apa? Semacam begini.
Di FB service itu kan banyak bagian-bagiannya. Ketika misalkan di restoran tidak ada, maka dia pakai tambahan or Sorry. atau posisi ya, posisi di tempat di restoran or di posisi yang kosong di departemen yang sama. Oke, jadi saya memiliki keahlian Contoh FB lah, FB, orang staff restoran ya. spesifik ke apa? Waiter aja. Waiter misalnya. Saya punya keahlian waiter dan punya pengalaman ini. Nih, betul. Jika tidak ada, misalkan posisi itu sudah tidak ada, ya, bisa ditempatkan di divisi yang kosong tapi yang di kosong, departemen yang sama. Oke, sip. Jadi Artinya, kata kuncinya sebenarnya ada divisi sama departemen. betul. Kalau divisi itu lebih kecil daripada Lebih kecil departemen. departemen. Kalau departemen semacam FB itu. Anda cepat pintar ya. Setahu saya nggak sampai gitu deh. Saya mah kan literasi. Orang literat banget. Lanjut. Nah, setelah itu barulah itu yang paling cocok. Nah, sip. Pada intinya adalah itu yang pertama kali harus disampaikan. Oke. Gitu. Setelah itu baru hal-hal yang lain. Hal yang lain, ucapan terima kasih, alamat konfirmasi, CV-nya, Ya. saya pikir Karena pernah menjadi manajer, saya pertanyaannya sederhana sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan surat lamaran itu nanti ke HRD. ya Dibaca nggak sih surat lamaran itu dari awal sampai akhir? kalau sama HRD itu pasti dibaca. HRD dibaca. Ya, di HRD itu dibaca. Tapi pada saat datang ke divisi atau ke departemen, dia nggak membutuhkan lagi surat lamarannya. Kenapa? Karena dia lebih cenderung ke skillnya. Oke. Jadi saringan pertama itu ada di HRD. HRD itu akan mengecek Semua komponen apa saja? Satu, dari kelengkapan surat lamaran itu sendiri. Kelengkapan surat lamaran? Layout ya. Layout ya, gambaran layout daripada surat lamaran itu sendiri. Kalau ada tata bahasa yang salah, titik, koma, dan lain-lain, berpengaruh nggak sih sebenarnya untuk HRD sendiri? Ya. Sebetulnya kalau misalkan yang bacanya betul-betul orang seperti mungkin saja jadi pengaruh, tapi kalau misalkan dia ahli hotel juga, saya pikir mereka juga kurang begitu gimana ya. Oke. Yang penting kayaknya begitu dia baca berhenti aja gitu. Sip. Oke. Koma atau titik. Sip. Itu HRD. Kemudian selanjutnya berarti seleksi dulu administratif Ya, berarti ya. pasti itu. Ketika lolos langsung masuk ke tahap selanjutnya. Betul. Yang nanti akan berhubungan dengan Departemen atau divisi. Divisi ya. Oke. Gitu ya. Betul. Gini. Dan Kamu ngerasain harga nggak sih? enggak juga sih saya. Sebenarnya gini, untuk semacam perhotelan, perkantoran, kemudian akuntansi dan lain-lain itu kan skillnya tidak nampak. Ya. Tidak nampak, maksudnya tidak nampak itu Menghasilkan sebuah ya, karena jasa ya. Ya. Beda lagi dengan multimedia. Ya, betul. Multimedia kalau melihat, saya harus konfirmasi sebenarnya sama guru multimedianya Betul. nanti ya. Apakah saya yakin dan sering banget ketika berhubungan dengan lowongan pekerjaan multimedia, salah satu syaratnya adalah harus membawa portofolio. Betul. Nah, portofolio. Berarti saya kira saya pribadi berpendapat bahwa portofolio bagi anak multimedia itu lebih penting ketimbang struktur Saya setuju. bahasa. Betul nggak? Betul, setuju sekali. Oke. Harus itu. Berarti salah nggak sih saya kalau saya menekankan kepada anak-anak multimedia, kamu kalau ingin melamar sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan multimedia, yang penting portofolionya harus bagus. Betul? Boleh saya kasih nilai pernyataannya? Boleh. Kalau hitungan presentasi tertinggi adalah 1000%. Kita udah tahu. Ya. Oke, sip. Ya, 1000% buat kamu. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini satu. Oke, heula. Masalahnya viewernya nanti banyak anak perhotelan pasti ini penting banget. Oke, jadi gitu. Satu lagi. Kita akan berbicara tentang administratif, kita berbicara tentang portofolio, dan satu lagi penampilan. Oh, itu ya. Seberapa persenkah penampilan mempengaruhi keberterimaan seseorang di dunia kerja? Oke. Saya bicara tentang hotel aja ya. Sip. Ya, spesifik hotel. Spesifik aja ya. Nah, dikarenakan hotel itu sangat memperhatikan penampilan seseorang. Dalam hal ini di penampilan jadi catatan, bukan mesti harus ganteng atau cantik atau ganteng. Ya, bukan seperti itu. Ya. Tetapi begini,
Pertama, dari tatanan rambutnya harus rapi, kemudian bajunya juga harus rapi, keserasian antara baju dengan celana, gitu ya. Oh, fashion juga bakal Fashion dinilai. sangat dilihat. Makanya kalau misalkan saya dan rekan-rekan di perhotelan sangat cerewet, ya sangat cerewet kepada anak-anak untuk memperhatikan penampilannya. Oke. Tahu nggak? Apa? Kenapa? Sampai ada di sebuah hotel yang mengatakan gini, karyawan saya kalah dengan siswa bina warga penampilannya. Karena sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan dan kita memang sangat betul-betul menyentuh hal itu. Iya. Walaupun memang ketika ada di sekolah kita juga akan menyesuaikannya. Ya, oke. Siap. Itu. Sip. Itu ya, Iya. penampilan. Kenapa? Kita berhubungan dengan orang. Iya, oke. Ya, nggak enak kan kalau misalnya tamu nggak enak, tamu akan risih ketika melihat penampilan kita. Ya. Jaludi. Oke. Satu sebenarnya diksi atau pilihan kata yang ada di surat lamaran, salah satu syaratnya adalah penampilan harus menarik. Betul. Jadi menarik itu bukan berarti face-nya, Betul. wajahnya Benar. harus putih, Jelek atau cakep. kalian tahu kan mana yang ganteng. Harus putih, kemudian tinggi, cantik. Itu Nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Yang penting asik kelihatannya. Iya. Oke. Saya kira sudah sangat mewakili. Sayangnya kita hanya ketemu dengan praktisi dan pendidik dari industri perhotelan. Saya ingin ngobrol mungkin di lain kali dengan guru yang lain supaya kalian akan lebih spesifik. Karena bagi saya pribadi, SMK mata pelajaran yang lain itu harus disesuaikan aplikatif dengan industri kerjanya. Setuju. Betul. Ini salah satu contohnya. Terima kasih Askara di sini dan ini kanal Guru Motovlog bersama Erik Krisnadi. Erik Krisnadi, kenapa kamu yang harus jawab? Dan ini pasti akan menjadi role model. Harus kudu pede. Gitu. Iya. Yang sekarang jangan dulu. Enggak, saya di-upload besok. Jahil. Karena Bu Ane pasti nanyain saya besok. Oh, Saya langsung udah iya? nunggu dari tadi. Kayak buat dikerjain.